Shalom, selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi saudara dan saya. Di pagi hari ini kita akan belajar bersama di dalam firman Tuhan. Tapi sebelum kita belajar dalam firman Tuhan, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa, untuk kita berdoa saat ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami juga mau belajar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, untuk memberikan kekuatan bagi kehidupan kami, memampukan kami untuk melewati setiap persoalan dalam hidup kami. Begitu Tuhan, berikan telinga seorang murid, hati seorang murid, pemikiran seorang murid untuk menangkap setiap kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan di pagi hari ini. Berikan tanah hati yang subur, setiap tanah hati yang berbatu, yang penuh dengan semak belukar rumput duri, kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami hanya izinkan Roh Allah mengambil alih semua pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, bibir mulut lidah hamba-Mu, bahkan semua kami yang mendengar Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap penghalang penghambat kebenaran Allah diberitakan untuk mengalami pertobatan perubahan dalam hidup kami cabut sampai akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami minta Roh Kudus yang mengambil alih dan memberikan perubahan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara, kita akan belajar bersama di pagi hari ini di dalam kitab Yosua. Kitab Yosua pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-27. Tetapi di sini saya mengambil di ayatnya yang pertama, yaitu dalam kita baca bersama di dalam Yosua ini ayat 6, pasal 6 ayat 1 ya. Dalam apa itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Ya, kita lihat di sini kata bagaimana bangsa Israel dapat meruntuhkan tembok Yeriko. Ya, firman Tuhan yang pagi hari ini saya beri judul tembok penghalang diruntuhkan. Ya, saudara, kita lihat iblis selalu merancangkan hal-hal yang jahat bagi kehidupan manusia. Ya, di dalam kitab Yohanes ya, poin pertama itu bahwa iblis selalu merancangkan hal-hal yang jahat kepada kehidupan manusia. Yang terdapat di dalam Yohanes 10 ayat 10a itu dikatakan begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya, pencuri ini siapa? Pencuri ini adalah iblis yang datang cuma untuk merampas, membunuh, mencuri dan menghilangkan damai sejahtera dalam seluruh kehidupan kita. Ya, dan membinasakan kita sehingga kita masuk di dalam kita jatuh dalam dosa dan kita pada akhirnya kita masuk di dalam jurang maut. Ya, kita lihat di sini iblis selalu mencari cara bagaimana supaya orang percaya hidup dalam kegagalan. Ya, iblis berusaha menutup pintu-pintu kesempatan, bahkan menutup jalan berkat, menutup jalan berkat dan menyerahkan semua orang dengan hal-hal yang menyerang semua orang dengan hal-hal yang negatif, sehingga membuat manusia selalu memikirkan hal-hal yang negatif, bukan memikirkan hal-hal yang positif, tetapi selalu memiliki pandangan, memiliki pemikiran, memiliki gaya hidup yang selalu memikirkan hal-hal yang positif. Yang jarang sekali sedikit orang memikirkan hal-hal yang positif, tapi kebanyakan orang memikirkan hal-hal yang negatif. Nah, ini yang membuat seringkali menghambat, penghalang bagi anak-anak Tuhan untuk mengenal kebenaran firman Tuhan. Ya,
Kita bersyukur bahwa kepada Tuhan, karena kita punya Tuhan yang memiliki rancangan yang indah bagi kehidupan saudara dan saya. Amin. Sehingga Tuhan tidak mau membiarkan saudara dan saya diperdaya oleh iblis. Makanya poin pertama tadi, iblis selalu merancangkan hal-hal yang jahat bagi kehidupan saudara dan saya. Tetapi Tuhan selalu merancangkan sesuatu yang baik bagi kehidupan saudara dan saya. Untuk apa? Menuju kepada suatu kehidupan yang penuh dengan kekekalan. Tapi iblis seringkali tidak mau saudara dan saya untuk mengenal kebenaran firman Tuhan, saudara dan saya untuk mengenal Tuhan, untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, itu iblis tidak pernah tinggal diam. Ya, ketika saudara dan saya mau untuk lebih dalam mengenal Tuhan, mengerti setiap rencana Tuhan, mau mengikuti apa yang Tuhan mau, iblis tidak akan pernah tinggal diam. Tetapi saudara dan saya jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Kita punya Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang dapat melakukan jauh melebihi yang apa yang saudara dan saya pikirkan. Karena ketika Tuhan sudah jatuh hati kepada saudara dan saya, Dia tetap membawa saudara dan saya masuk di dalam rencananya. Amin. Poin yang kedua, itu terdapat di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Ya, sini dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, Tuhan selalu memiliki rencana yang terbaik bagi saudara dan saya. Poin yang kedua, bagaimana cara supaya rancangan Tuhan tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Nah, ketiga, kalau saudara dan saya mau supaya rancangan Tuhan tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya, kita harus banyak bersyukur, banyak berdoa agar pintu-pintu kesempatan terbuka bagi saudara dan saya, dan tembok-tembok penghalang dapat diruntuhkan. Amin. Amin. Kalau saudara mau mengalami satu pertobatan, satu pemulihan, satu keselamatan terjadi dalam hidup saudara, saudara harus berusaha berdoa meruntuhkan setiap tembok-tembok, setiap penghalang-penghalang untuk kebenaran Allah masuk di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita harus belajar seperti contohnya dari bangsa Israel, bagaimana Tuhan memerintahkan mereka untuk meruntuhkan tembok Yeriko, ya, dengan cara mereka mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari. Ya, mereka terus mengelilingi tembok Yeriko dengan pujian, penyembahan, dengan kuasa Tuhan. Dan apa yang terjadi pada hari yang ke-7, 7 kali mereka mengelilingi itu tembok Yeriko, maka Tuhan menurun tangan dan menyatakan kuasanya sehingga mereka mengalami kemenangan. Ya, itu karena dibutuhkan, karena mereka taat, ya, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, di dalam Yosua 6 tadi ayatnya yang ke-10, kita lihat itu dikatakan ayatnya yang ke-10, dikatakan begini, tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu sepatah kata pun, janganlah kuat keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu akan bersorak. Jadi pada saat mereka mengelilingi hal yang terakhir, mereka taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh
Tuhan kepada melewati Yosua, mereka mengelilingi tempat itu dengan tidak mengeluarkan suara, ya, dengan tenang sampai kepada ada komando daripada Yosua, sehingga kemenangan menjadi bagian mereka. Amin. Nah, demikian dengan kehidupan saudara dan saya di dalam bagaimana kita menghadapi setiap persoalan dalam hidup kita, ya. Kita harus memiliki ketenangan, ya. Kita harus ingat tidak ada kemenangan tanpa usaha. Amin. Tidak ada kemenangan tanpa usaha, tanpa kesabaran, tanpa ketekunan, ya, tanpa ketaatan, ya. Semua membutuhkan yang namanya usaha, itu harus membutuhkan yang namanya perjuangan untuk mencapai kepada kemenangan, ya, untuk mencapai kepada kemenangan. Untuk itu kita tidak bisa melakukannya sendirian. Amin. Kita perlu Tuhan untuk selalu menolong kita untuk meruntuhkan semua yang menjadi tembok penghalang dalam hidup kita, agar kita memperoleh kemenangan dan bebas dalam setiap persoalan masalah yang kita hadapi, ya. Saudara, tembok-tembok ini berbicara tentang persoalan-persoalan yang kita hadapi yang seringkali kita tidak mampu untuk menyelesaikan. Nah, di sini Tuhan mengajarkan saudara dan saya bagaimana menghadapinya, yaitu dengan kita berusaha, kita sabar, kita tekun, dan kita taat. Dalam ketaatan itu kita harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Nah, di dalam ketaatan kita harus melibatkan Tuhan. Mengapa bangsa Israel memperoleh kemenangan? Karena mereka melibatkan Tuhan. Ada tabut Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ada tabut Tuhan yang mereka mikul mengelilingi tembok Yeriko. Ada kuasa Tuhan di sana, dan mereka mengalami kemenangan. Ada hadirat Allah di sana. Ketika saudara dan saya memiliki persoalan masalah yang berat, mari kita datang di bawah kaki Tuhan. Kita bawa ke kaki Tuhan, kita bawa ke hadirat Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, dan kita percaya setiap tembok penghalang apapun yang ada, kita dapat meruntuhkannya ketika kita ada bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Amin. Saudara memperoleh kemenangan untuk mengalami keselamatan, mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan, melewati setiap persoalan, masalah, tantangan hidup yang saudara hadapi, melewati sakit penyakit yang saudara hadapi. Saudara harus melibatkan Tuhan di dalamnya, ya. Saudara harus menghadirkan kerajaan Allah dalamnya. Saudara harus menghadirkan hadirat Allah ada dalam setiap persoalan, setiap masalah, sakit penyakit saudara, apapun yang saudara hadapi hari-hari ini. Mari libatkanlah Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Tembok persoalan sebesar apapun yang saudara dan saya hadapi, pasti Allah sanggup meruntuhkan. Ketiga, ada Tuhan yang menuntun kehidupan saudara dan saya. Amin. Ini yang saya mau bagikan, dua hal ini. Ketika saudara mau supaya tembok sebesar apapun, persoalan sebesar apapun, masalahmu sebesar apapun, penyakitmu sebesar apapun, ingat, Tuhanlah jawaban. Tuhanlah pengharapan, Tuhanlah jalan keluar. Saudara mau lari kemanapun, ingat ada Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya. Saudara tidak bisa lari kepada orang pintar, kepada dukun, kepada peramal, kepada apapun. Saudara satu semua datang kepada Tuhan. Dialah tabib, dialah dokter, dialah segala-galanya yang sanggup menolong saudara dan saya, sehingga saudara dan saya memperoleh kemenangan bersama dengan Dia. Demikianlah firman Tuhan di saat hari ini. Mari kita berdoa, mengucap syukur buat firman Tuhan yang Tuhan bagikan bagi saudara dan saya pagi hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat firman Tuhan di pagi hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk bagaimana kami mau belajar, sabar, tekun, tenang, taat, melakukan perintah-Mu, dan berusaha untuk mencapai kemenangan. Lolos dari setiap proses ujian yang datang dalam hidup kami, sehingga kami akan melihat kemenangan demi kemenangan yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Setiap penghalang, penghambat, tembok-tembok penghalang, penghambat
yang menghalangi kami untuk mengenal kebenaran-Mu, menghalang kami untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, menjadi penghalang untuk kami bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Kami cabut, patahkan, hancurkan. Kami perintahkan keluar dalam seluruh kehidupan kami. Kami runtuhkan, kami hancurkan, kami cabut sampai akar-akar di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah setiap penghalang dalam hidup kami, baik itu persoalan, masalah, karakter hidup kami, kesakitan kami, apapun yang kami hadapi, kami mau katakan bahwa Tuhan lebih besar dari semua yang kami hadapi, sehingga kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau berikan kekuatan, yang hilang pengharapan berikan pengharapan, yang berduka Engkau hiburkan, bahkan yang tersesat Engkau membawa kembali kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu yang indah ini Tuhan. Kami kembalikan kepada Engkau Tuhan, sebab Engkau punya rencana yang indah, yang luar biasa dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, sampai kita ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.